Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata nama, reaksi, dan manfaat dari senyawa benzena. Oke, kita yang pertama dulu yaitu mengenai tata nama benzena. Untuk tata nama terbagi menjadi yang satu substituen, benzena satu substituen, kemudian benzena dengan 2 substituen, dan benzena dengan 3 substituen. Substituen itu gugus pengganti ya. Oke, kita ke yang pertama dulu untuk satu substituen. Nah, untuk satu substituen ini yang disebut dengan turunan benzena yang kemarin kita bahas. Ya kan? Jadi kalau dia gugus penggantinya CH3 terdiri dari satu substituen yaitu hanya CH3, namanya adalah toluen. Kalau dia OH disebut fenol, kalau NH2 disebut anilin, COH disebut benzaldehid, NO2 disebut dengan nitrobenzen, COOH disebut dengan namanya adalah asam benzoat. Kemudian kalau gugus penggantinya CH rangkap 2 CH2 itu disebut dengan stirena. Kemudian SO3H disebut asam benzena sulfonat. Kemudian jika gugus penggantinya X itu disebut halobenzena. Jadi halo itu adalah untuk nama halogennya. Kalau X-nya adalah I maka iodobenzena. Kalau Cl klorobenzena. Nah, ini untuk satu substituen yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sekarang bagaimana untuk 2 substituen? Oke, kita ke 2 substituen. Nah, untuk benzena dengan 2 gugus pengganti ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama, tentukan dulu siapa gugus prioritasnya, siapa yang menjadi gugus prioritas. Karena yang gugus prioritas itulah nanti sebagai nama rantai induknya. Nah, ini dia urutan prioritas gugus sudah Ibu tuliskan. Jadi yang paling prioritas adalah yang paling kiri. Ini dia. Ditandai dengan tanda lebih besar ini ya. Jadi COOH itu lebih prioritas dibandingkan COH, lebih prioritas dibandingkan CO, seterusnya sampai dengan X. Jadi yang paling prioritas adalah yang paling kiri. Jadi antara COOH sama OH siapa yang lebih prioritas? COOH. Berarti nanti COOH-nya adalah sebagai rantai induknya, nama rantai induknya. Oke, kemudian nomor 1 dimulai dari posisi gugus pengganti. Kalau ada 2 gugus pengganti yang berbeda, berarti nomor 1 dimulai dari gugus yang prioritas. Ya, kemudian gugus yang sama diberi awalan di tri, kemudian penulisan nomor gugus. Nah, untuk 2 substituen ada ciri khasnya, penulisan nomornya bisa disingkat dengan orto, meta, dan para. Apa itu orto? Orto adalah jika posisi ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk orto itu posisi gugusnya di nomor 1 dan 2. Itu disebut dengan posisi orto. Nanti disingkat O dalam penamaan. Kemudian posisi nomor 1 dan 3 disebut meta. Kemudian posisi 1, 4 ini yang disebut dengan para. Jadi bisa disederhanakan dengan kata orto, meta, dan para. Kalau Ibu menghafalnya dengan kata tompi. To-nya adalah orto, M-nya adalah meta, P-nya agak maksa ya, tapi nggak apa-apa, yang penting ada istilah yang mudah kita menghafalnya. P-nya itu adalah untuk para. Orto, meta, para. Orto 1, 2, meta 1, 3, dan para 1, 4. Nah, ini untuk tata nama 2 substituen. Penamaannya seperti biasa, nama cabangnya dulu, baru nanti nama rantai induknya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh pertama ini dia sudah Ibu buatkan. Oke, ini kalau kita lihat gugus penggantinya ada 2 substituen. Dan kebetulan gugus penggantinya sama. Iya kan, sama-sama siapa ini? Sama-sama BR. Nah, nomor 1 dimulai dari mana? Dari gugus pengganti aja ya. 1, 2, 3. Oke, dia di nomor 1 dan 3. Kalau 1 dan 3 berarti namanya adalah, boleh kalau mau ditulis 1, 3, kita tulis dulu 1, 3. Karena ada 2 yang sama berarti di bromo. 1, 3
dibromo benzena. Oke. Nah, ini dia. Karena dia kebetulan sama gugusnya, gugus penggantinya berarti diakhiri kata benzena. Kalau mau disingkat 1,3 berarti ini posisi apa? Posisi orto, berarti orto itu disingkat dengan O aja, orto dibromo benzena. Nah, ini dia. Contoh kedua, misalkan kita buat yang substituennya berbeda. Misalnya seperti ini. Ini adalah OH, kemudian di sini Ibu buat COH. Oke, OH dan COH. Nah, karena dua substituen ini berbeda, maka kalian harus menentukan dulu siapa gugus prioritasnya, karena dialah sebagai rantai induknya. Mana yang lebih prioritas antara OH dengan COH? Kita kembalikan ke sini urutan prioritas. COH di sebelah kiri ya, ini OH. Berarti yang paling prioritas adalah, kita tulis dulu, prioritas adalah siapa? COH. Berarti dia sebagai rantai induk. Nama rantai induk kalau COH dia disebut dengan benzaldehid, ya kan? Berarti nama rantai induknya berarti adalah benzaldehid, ya kan? Nah, sekarang OH-nya disebut dengan cabang, ya kan? Nah, OH ini disebut dengan cabangnya. Nama cabangnya kalau OH seperti biasa adalah hidroksi. Jadi bukan fenol ya. Sebagai cabang dia OH, tapi kalau dia sebagai rantai induk baru dia namanya adalah fenol. Berarti namanya adalah sekarang posisinya apa ini? Nomornya nomor satunya di mana, dimulai dari mana? COH ini ya, 1. Yang paling dekat kalau dia berlawanan arah jarum jam, kalau searah jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Tapi kalau berlawanan arah jarum jam berarti ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ternyata di posisi 1 dan 3. Ya, posisi 1 dan 3. Jadi memberi nomornya, arah pemberian nomor itu mana yang paling dekat. Kalau kita searah jarum jam lebih jauh kan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau berlawanan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, berarti namanya adalah sekarang apa namanya? Nama senyawa ini adalah posisinya 1 dan 3. Berarti posisi apa? Orto, meta atau para? Ya, meta. Jadi posisinya meta, kemudian hidroksi, meta hidroksi benzaldehid namanya. Benzaldehid, meta hidroksi benzaldehid. Jadi benzaldehid ini adalah nama rantai induk, kemudian hidroksi ini sebagai cabang. M ini meta, posisi dari gugus penggantinya yaitu di nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 dimulai dari gugus prioritas 1, 2, 3 ke kanan ya. Jadi berlawanan arus jarum jam karena ini yang terdekat. Kemudian Ibu ulangi OH dan COH, kalian tentukan dulu siapa gugus prioritas. Kembali ke urutannya, ini dia COH, ternyata lebih prioritas dibandingkan OH, berarti prioritas COH. Dia sebagai nama rantai induk. Nama rantai induknya kalau COH kembali ke sini, ke nama rantai satu substituen yaitu benzaldehid. Jadi dia sebagai rantai utama, sebagai gugus utama atau sebagai rantai induk, namanya adalah benzaldehid. Jadi kalau untuk nama rantai induk kembali ke sini semua, ke nama satu substituen ini. Kemudian OH-nya jadi sekarang sebagai cabang, jadi bukan fenol namanya. Kalau dia sebagai cabang, OH namanya adalah hidroksi. Tapi kalau dia sebagai rantai induk baru dia namanya adalah fenol. Jadi namanya M-hidroksi benzaldehid. Soal ketiga, ini dia bentuk struktur benzenanya. Dua substituen juga dengan substituen yang berbeda, ada OH dan NO2. Kembali kalian harus tentukan dulu mana yang prioritas. Lihat lagi data prioritas gugus. OH dan NO2. Perhatikan ini OH, kemudian ini NO2. Mana yang lebih prioritas? Ingat yang paling kiri itu yang lebih prioritas ya. Berarti OH lebih prioritas. Kita buat di sini keterangannya, prioritasnya siapa? OH, berarti dia sebagai rantai
induk. Kalau OH sebagai rantai induk berarti namanya adalah nama gugus utama. Ini dia. Kalau gugus penggantinya OH berarti namanya adalah fenol. Berarti rantai induknya namanya adalah fenol. Ya. Jadi OH sebagai rantai induk namanya fenol. Kalau dia sebagai cabang namanya hidroksi seperti tadi ya. Kemudian yang sebagai cabang siapa? Cabang adalah berarti gugus yang satunya lagi yaitu siapa? NO2. Jadi NO2 ini sebagai cabang. Kalau sebagai cabang NO2 namanya adalah nitro. Oke, nah sekarang baru kita tulis namanya. Posisi gugus penggantinya, posisi substituen di orto, meta atau para. Nomornya kita buat nomor 1 dimulai dari yang prioritas OH, nomor 1, nomor 2. Jadi 1 dan 2 bersebelahan. Kalau bersebelahan ingat namanya adalah orto. Jadi namanya adalah orto disingkat dengan O. Kemudian nama cabangnya, nama cabang adalah nitro. Oto, nitro, baru nama rantai induknya yaitu fenol. Orto, nitro, fenol. Nah, inilah nama senyawa benzena yang ketiga. Kita ke nomor 4. Ini 3, ini 4 ya. 4, ini 5. Oke, yang keempat. Yang keempat ada 2 juga gugus penggantinya ini, yaitu yang pertama CH3, kemudian yang ini adalah COOH. Siapa sebagai prioritas antara COOH dan CH3? Kembali ke sini. COOH paling kiri, berarti dia sebagai prioritas. Kalau ada COOH sudah pasti dia sebagai prioritas, dia sebagai rantai induk karena dia paling kiri letaknya. Berarti prioritas adalah siapa? COOH. Ini sebagai rantai induk. Nama rantai induknya apa? Kesini, kembali ke sini. COOH, ini dia, yaitu asam benzoat. Jadi nama rantai induknya adalah asam benzoat. Siapa sebagai cabang? Berarti gugus yang satunya lagi. COH berarti sebagai cabang adalah CH3. CH3 ini disebut dengan metil. Jadi bukan toluen ya. Kalau CH3 ini toluen bukan. Dia sebagai cabang berarti dia namanya metil. Tapi kalau dia sebagai rantai induk berarti dia toluen. Oke, sekarang kita tulis namanya. Namanya apa? Nama cabangnya dulu. Cabangnya siapa? Ini metil ya. Berarti metil posisinya sekarang. Posisinya di orto, meta atau para. Ini dia nomor 1, 2, 3, 4 terserah ya, boleh ke atas boleh ke bawah, sama 1, 2, 3, 4 ke bawah, 1, 2, 3, 4 ibu ke bawah, ini nomor 4. Nah ternyata posisi substituennya di nomor 1 dan nomor 4 ini adalah untuk posisi tompi, yaitu para, orto, meta, para itu 1 dan 4, berarti namanya adalah para. Oke, para sama apa ini? Para. Nama cabangnya adalah metil. Oh, asam, maaf. Karena dia asam berarti diawali kata asam. Asam P. Kemudian asam P baru nama cabangnya. Nama cabangnya adalah metil. Asam P metil baru nama benzoatnya. Nah, ini nama soal yang keempat. Oke, kita ke soal yang kelima. Soal kelima, ini gugusnya adalah antara NH2 dan BR. BR ini termasuk X ya. Ini dia X di sini. Kita lihat, kita kembalikan ke urutan prioritas. NH2, mana NH2? NH2 di sini. Kemudian BR ada di sini. Ini halogen, ini F, Cl, Br, I ya. Jadi yang lebih di kiri, yang lebih prioritas ternyata adalah NH2 karena posisinya lebih di kiri. Kita buat di sini untuk membantu menuliskan nama. Siapa sebagai prioritas? NH2. Ini sebagai rantai induk. Kalau dia sebagai rantai induk berarti yang mana? NH2, lihat ini dia.
NH2 nama gugus utamanya, dia sebagai rantai induk, berarti namanya adalah anilin. NH2 sebagai rantai induk, ini dia namanya anilin. Kemudian siapa cabang? Yang menjadi cabang siapa? Yaitu Br, gugus yang satunya lagi. Ya kan, Br berarti namanya adalah akhiran O, bromo. Oke, posisinya sekarang kita lihat. Nomor 1 prioritas adalah NH2, ini nomor 1. Ke kiri atau ke kanan? Ya, yang paling dekat ke kanan ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Nah, sekarang baru kita tulis namanya. Namanya apa ini? Posisinya apa ini? Orto atau meta atau para? 1, 3. Ya, 1, 3 adalah posisi meta. 1, 2 orto, 1, 3 meta, 1, 4 para. 1, 3 berarti meta. Berarti meta. Kemudian cabang siapa? Cabangnya dulu bromo. Meta, bromo, anilin. Nah, inilah dia namanya. Oke, satu soal lagi ya. Ibu kasih satu soal lagi. Ini adalah ini aja. Ini soalnya CH3 sama CH3 sama NO2 deh. NO2. Nah, ini dia. CH3 sama NO2. Siapa prioritas, siapa sebagai cabang? Lihat CH3 sama NO2. CH3 ini di sini di alkil. Ini dia R. CH3 itu alkil ya. R. Ini dia alkil. Berarti sebagai prioritas adalah siapa? Prioritas adalah CH3 karena lebih di kiri, NO2 di kanan. Berarti ini sebagai rantai induk. Nah, nama rantai induknya kalau CH3 sebagai rantai induk namanya kembali ke sini. Yaitu siapa ini? Toluen. Ya, jadi yang satu substituen ini adalah nama gugus utamanya, nama untuk rantai induk. Berarti namanya adalah toluena atau toluen. Kemudian yang sebagai cabang siapa? NO2, namanya adalah nitro. Ya kan? Berarti namanya sekarang adalah apa? Posisinya orto atau meta atau para? Ya, kita beri nomor dulu. Prioritas CH3 ya. 1, 2. Oh, ternyata bersebelahan di nomor 1 dan 2. Berarti posisi ya orto. Nama cabang dulu nitro, baru nama rantai induk nitro toluena. Nah, ini dia. Jadi orto nitro toluena. Nah, ini contoh pemberian nama untuk 2 substituen. Tata nama yang ketiga yaitu untuk benzena dengan 3 substituen atau lebih. Kalau untuk 3 substituen kita tidak lagi bisa menggunakan orto, meta, para. Jadi posisi gugusnya sekarang dinyatakan dengan angka. Bagaimana aturannya? Hampir sama dengan pada 2 substituen. Jadi yang pertama kalian harus menentukan siapa dulu gugus prioritas yang akan menjadi rantai induk. Kemudian nomor dimulai dari gugus prioritas. Kemudian posisi gugus dinyatakan dengan angka. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Ternyata substituennya sama semua ya. Ini BR semua. Ya kan, BR semua substituennya atau gugus penggantinya. Berarti diakhiri dengan kata benzena. Nomornya dimulai dari mana? Nah, nomor untuk penomoran harus sekecil mungkin. Posisi gugus fungsi itu harus sekecil mungkin. Kita mulai dari sini. Kita coba mulai dari sini. 1. Ya kan? Berarti kalau dari bawah, kalau ke bawah 1, 2, 3, 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 4. Oke. Kalau ke atas nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 1, 4, 6. Nah, kalau kita pilih 1, 4, 6 itu lebih besar angkanya dibandingkan pilihan pertama tadi yaitu 1, 2, 4. Berarti yang kita pilih adalah 1, 2,
4. Jadi ke bawah 1, 2, 3, 4. Ya, jadi namanya adalah 1, 2,4 tribromo benzena. Nah, ini dia namanya. 1, 2, 4 tribromo benzena. Catatan, nomor gugus harus sekecil mungkin. Nomor gugus sekecil mungkin. Ya kan? Sekecil mungkin. Tadi ada 2 pilihan. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4, 1, 4, 6. 1, 4, 5 ya. Kalau kita ke bawah, pilih ke bawah 1, 2, 4. Lebih kecil 1, 2, 4. Oke, soal kedua. Nah, soal kedua substituennya berbeda. Ada NO2, ada Cl, ada NH2. Kembalikan ke urutan prioritas. Ini dia. Cl, NO2, NH2. Yang paling kiri yang mana? Ya, ini yang paling kiri. NH2. Kemudian ini NO2. Kemudian ini Cl. Cl itu di X ya. Berarti yang paling kiri adalah NH2. Berarti prioritas siapa? NH2. Berarti dia sebagai rantai induk. Nah, untuk nama rantai induk kembali ke sini. Ke nama yang satu substituen. NH2, ini dia. Anilin. Berarti namanya adalah anilin. Cabang siapa? Cabang ya NO2. NO2 ini nitro. Sedangkan Cl disebut dengan kloro. Ya. Nah, namanya apa sekarang? Ingat, dinyatakan dengan angka sekarang namanya. Berarti namanya adalah nama cabangnya dulu. Nah, nomornya kita tulis nomor dulu ya. Nomornya dimulai dari prioritas. NH2 ini nomor 1. Nah, mana yang lebih kecil angkanya? Kalau kita ke mana? Ke kiri. 1, 2, 3, 4. Kalau ke kanan 1, 2, 3, 4 ketemu NO, tapi kalau ke kanan 1, 2 sudah ketemu Cl. Ya, berarti yang lebih kecil adalah ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Berarti nomor cabang yang mana sebagai cabang tadi? Ini ya, ini sebagai cabang, kemudian ini sebagai cabang. Ya kan? Nah, kita beri nama cabangnya dulu. Cabang di mana? Di nomor 2 ya. 2 kloro. 2 kloro, kemudian nitro. Nitronya di nomor berapa? 4 nitro. 2 kloro, 4 nitro. Baru nama rantai induknya. Rantai induknya siapa tadi? Anilin. Anilin. Nah, inilah dia namanya. Dua kloro, ya kan? Nama cabangnya dulu kloro di nomor 2, kemudian sesuai abjad, kemudian nitro nomor 4, 2 kloro, 4 nitro. Nama rantai induk adalah anilin. Ya, jadi penomorannya hanya ditentukan oleh mana yang mendapatkan nomor paling kecil, itu aja. Jadi kita ke nomor 3, soal nomor 3. Nah, ini ada 4 substituen, lebih banyak sekarang. Nah, untuk 4 substituen sama caranya. Tentukan dulu mana yang rantai induk, mana yang prioritas. Ini kita dimudahkan karena 4 substituen tetapi dengan 2 jenis yang berbeda saja, tidak 4-4-nya berbeda. Jadi ada CH3, kemudian ada NO2. Berarti hanya lihat CH3 sama NO2. CH3, di mana CH3? Ini dia. Di alkil ya. CH3 ini dia. NO2 terletak di kanannya. Berarti CH3 ini, NO2 ini berarti CH3 sebagai prioritas. Prioritas adalah CH3. Nama rantai induk ini sebagai rantai induk ya. Nama rantai induk kalau CH3 apa tadi? Ya, disebut dengan toluen, ya kan? Namanya disebut toluena. Oke.
Oke, sekarang cabangnya. Cabang siapa di sini? Cabangnya 3 tapi jenisnya sama, yaitu nitro. Nah, ini dia. Oke, kita beri nama ini. Nama. Beri nomor dulu. Nah, nomor lagi kita lihat nomor. Pokoknya harus sekecil mungkin nomornya. Nomor 1 dimulai dari sini, toluen, dari gugus prioritasnya. Nah, nomor 2-nya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kalau ke kanan, ini tetap sama nomor 2. Kalau ke kiri juga ini ternyata nomor 2. Ya kan, sama-sama kiri kanan sama-sama nomor 2. Nah, sekarang kalau kita pilih ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru nomor 5, 6 ketemu cabang lagi. Kalau kita ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2 kita tulis aja ya kemungkinannya ya. Kemungkinan yang pertama 1, 2, 1, kemudian 2. Nah, cabangnya ya nomor 2, nitronya ya 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6. Ya kan? Kemungkinan yang kedua berarti ke ini, ke mana? Ke kiri. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 6. Nah, mana yang lebih kecil angka-angkanya? Ya, yang ini lebih kecil angkanya. Lebih kecil. Berarti namanya kita pilih posisinya yang nomor ini. 2, kita tulis dulu ya nomornya. 1 ke kiri, yang lebih kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi intinya kita mendapatkan nomor sekecil mungkin untuk posisi cabangnya. Namanya adalah posisinya 2, posisi NO ya, nitro kan sebagai cabang, di nomor 2, di nomor 3, kemudian di nomor 6. 2, 3, 6 karena 3 cabang yang sama disebut dengan nitro. 2, 3, 6 nitro, baru nama rantai induknya. Rantai induknya adalah toluen. Ini dia, nitro toluena. Nah, inilah dia nama untuk 3 substituen atau lebih. Oke, Ibu tulis sedikit mengenai cabang untuk nama cabang. Nama cabang ya, nama cabang supaya kalian tidak bingung untuk cabang. Nama cabang, kalau dia OH ini namanya adalah hidroksi. Kemudian kalau NO2, kalau dia sebagai cabang adalah nitro. Kalau NH2 ini sebagai amina. Kalau dia X ini berarti halo ya. Jadi kalau dia halonya di sini adalah ya fluoro, kloro, bromo, kemudian iodo, ya kan? Kemudian kalau dia CH3 nama cabangnya adalah metil. Nah, ini aja kalau dia sebagai cabang ya. Jadi kalau OH hidroksi, NO2 nitro, NH2 amina, X itu halo akhiran O, fluoro, kloro, bromo, iodo. Kemudian kalau CH3 dia adalah metil. Ini nama gugus pada saat dia sebagai cabang. Kalau dia sebagai rantai induk ya posisinya ya di sini. Ini dia toluen, fenol, anilin dan seterusnya. Baiklah, sepertinya pada video ini kita tidak bisa membahas reaksi dan manfaatnya. Nanti di video berikutnya saja kita bahas mengenai reaksi dan manfaat benzena. Baiklah, demikianlah video kita kali ini membahas tentang tata nama benzena untuk 1 substituen, 2 substituen, dan 3 substituen atau lebih. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.